Apa benar rasa nyeri di dada kiri, kesemutan di lengan, sampai kesulitan untuk bernafas merupakan gejala sakit jantung? Saya ngalamin itu adalah golden time sebenarnya. Wow. Dokter bilang ya, mungkin kalau sejam lagi telat gitu ya. Semua akan dikupas tuntas hanya di Dr. Oz Indonesia hari ini. Serangan jantung bisa menimpa siapa saja. Kalau zaman dahulu, kita mengetahui bahwa orang-orang yang mengalami penyakit jantung adalah orang-orang yang memiliki usia lanjut. Namun, belakangan ini makin banyak orang-orang yang ternyata mengalami penyakit jantung, bahkan serangan jantung di saat tidurnya dalam usia yang masih sangat muda. Mereka adalah wajah-wajah yang menghiasi layar kaca kita sehari-hari. Namun siapa sangka, umur mereka yang terbilang masih muda tidak menjadi jaminan mereka bebas dari ancaman serangan jantung. Kasus yang paling baru terjadi pada penyanyi bertalenta, Mike Mohede. Suara merdu pelantun lagu romantis ini hilang karena berpulang ke pangkuan yang maha kuasa. Yang dicurigai menjadi penyebabnya adalah serangan jantung saat tertidur. Selain Mike Mohede, selebriti Jody Superbejo juga pernah mengalami serangan jantung yang hampir merenggut hidupnya. Gimana Mas Jody? Waktu itu memang sempat masuk ICU ya? Iya, sempat masuk ICU juga. Terus bisa diceritain nggak sih nih ke masyarakat, kan mungkin banyak yang belum tahu waktu itu kejadiannya seperti apa? Oke, yang saya alamin sih itu pokoknya dia nggak langsung sih sebenarnya. Mungkin 2 bulan sebelum heart attack itu sudah berasa. Kan diabain. Berasanya tuh seperti apa, Mas? Kayak masuk angin. Oh. Persis masuk angin. Gitu. Kesemutan sebelah sini. Ini kayak ketarik nih. Dari sini sampai sini ketarik kesemutan, terus sakitnya juga ke belakang. Ininya juga udah mulai nggak enak lah gitu ya. Tapi saya pikir masuk angin, terus biasalah. Namanya juga kita ini kan pakai metode kampung kerokan. Bener, biasanya suka gitu. Kerokan ya. merah. Asli merah, saya pikir masuk angin. Udah biasa lagi. Abis kerokan itu wajarnya sih seminggu setelah kerokan biasanya kalau dikerok baru merah lah gitu. Jadi nggak enak lagi. Cuma beda 2 hari dikerok merah lagi. Kok bisa gitu loh. Kayak masuk angin tapi nggak selesai-selesai gitu ya. Nggak selesai ya. gitu loh. Terus akhirnya finalnya tuh udah mulai nggak enak. Terus saya muntah-muntah. Terus saya bilang saya minta sendiri dibawa ke rumah sakit. Ya sampai di IGD heart attack. Ternyata adalah itu. Dan itu saya ngalamin itu adalah golden time sebenarnya. Wow. Dokter bilang ya kalau sejam lagi telat gitu loh ya gitu. Aduh, yang pasti sekarang alhamdulillah sehat Alhamdulillah, kembali ya. alhamdulillah, iya. Ya, untuk membahas lebih lanjut nih, ini berkaitan juga dengan Hari Jantung Sedunia yang berlangsungnya sebenarnya kemarin. Iya. Nah, kita pada saat hari ini kedatangan seorang dokter spesialis jantung. Apa kabar Dokter Isman? Apa kabar? Dokter Isman, kalau kita melihat kembali belakangan ini makin banyak yang kita ketahui di media ini kan banyak artis, musisi, ya banyak orang-orang yang banyak berkecimpung di entertainment, tiba-tiba divonis ini ternyata serangan jantung. Bahkan usianya yang masih sangat muda gitu. Kayak belakangan ini kan ada seorang musisi ya, almarhum Mike Mohede ya, dia juga memang tidak dilakukan otopsi tapi diduga dia terkena serangan jantung padahal tidak pernah punya keluhan sebelumnya. Nah, melihat hal tersebut nih gimana sih Dokter Isman? Iya. Jadi fakta serangan jantung tidak hanya di artis, tapi di seluruh dunia maupun di Indonesia penyakit jantung koroner terutama ini masih pembunuh nomor 1. Hal ini disebabkan oleh karena adanya sumbatan mendadak di pembuluh darah koroner. Dan mungkin bagi pemirsa di rumah ini masih banyak yang bingung. Sebenarnya pembuluh darah jantung itu seperti apa, prosesnya, plaknya seperti apa? Boleh nggak nih Dokter Isman bantu boleh. untuk menggambarkan kepada pemirsa di rumah nih? Ya, ini pembuluh darah, ibarat pembuluh darah ya, kalau di luar kelihatan begini, kalau kita belah pembuluh darahnya seperti ini percabangan, ini pembuluh darah yang bagian dalam yang mengitari pembuluh darah kita disebut dengan endotel. Dialah yang menjadi pagar dari dinding pembuluh darah kita dari kerusakan atau sumbatan. Nah, kita lihat salah satu pembuluh darah yang ada penyakit yang ada warna kuning di sini. Nah, kuning ini disebut dengan proses aterosklerosis. Dan jika plaknya lembut, ini kita sebut ateroma. Dan ateroma ini bisa pecah.
Nah, pecahnya plak yang warna kuning ini yang kita sebut terjadi perlukaan di dalam pembuluh darah yang menyebabkan mendadak ada bekuan darah yang kita sebut dengan serangan jantung. Tujuannya bagus, menyembuhkan luka, tapi dampaknya bikin sumbatan. Itu dia. Ya. Mungkin itu juga yang dialami oleh Mas Jody waktu Iya, itu. ya. Pernah dijelaskan nggak sih sama dokter dulu? Iya, pokoknya waktu itu kena penyumbatannya itu ada tiga. Tiga pembuluh darah besar. Ada 30%, 40%, 60% saat itu. Oke. Dan disarankan pakai ring. Tapi saat ini dilakukan pemasangan ring nggak? Enggak, saya baru nonton Lord of the Ring. Jadi itu ya. Mungkin ini juga untuk lebih jelasnya nih ada gambarannya melalui animasi. Silakan Dokter Isman. Oke, mungkin bisa kita... Saya jadi penasaran, saya pengen lihat juga ya dok ya. Ya, boleh, Karena ini silakan. penting sekali nih buat Mungkin bisa. Nah, ini pembuluh darah mungkin umur 20 tahun, 30 tahun sudah terbentuk namanya proses aterosklerosis. Jika kita mempunyai faktor risiko tadi, kencing manis, darah tinggi, orang tua ada sakit jantung, kemudian kolesterol ya, dan merokok ya. Sehingga menyebabkan proses aterosklerosis yang berlangsung umur 20, 30 tahun, 40 tahun. Ini warna kuning ini berisi lemak yang kita sebut bahasa kedokterannya ateroma. Proses ini disebut proses aterosklerosis. Dan ini pasien tidak ada keluhan, namun jika makin besar tentunya naik tangga mulai capek, aktivitas mulai capek dan ini terjadi pecah. Ya, seperti bisul pecah di dinding pembuluh darah. Nah, pecahnya plak ateroma ini menyebabkan sumbatan total. Ini yang kita sebut dengan serangan jantung. Dan tidak ada satu orang dokter pun yang bisa melihat sumbatan yang pecah ini, tapi bisa kita deteksi dengan mudah dengan melihat perangai rekam listrik jantung yang kita sebut elektrokardiografi. EKG, Jadi ya. pasien dengan keluhan seperti Pak Jody, maka perlu dilakukan EKG secepat mungkin. Kalau di rumah sakit datang ke UGD, dalam 10 menit sudah terekam jantungnya, nggak boleh tunggu-tunggu. Artinya, gambaran rekaman jantung akan menentukan tata laksana lebih lanjut, yaitu dengan membuka atau menyedot bekuan darah yang menyebabkan sumbatan tersebut. Jadi ini adalah penanggulangannya ya. Jadi kalau sudah terjadi hal tersebut, tentunya akan menjadi suatu pilihan ya. Kalau tadi kan Mas Jody ternyata tidak dilakukan pemasangan ring. Iya, Nah, bentar dok, saya mau tanya dulu. Waktu saya di IGD itu, saya dikasih infus. Yang infusnya itu kata dokternya cukup mahal infus itu. Kalau nggak salah, ya kalau mau ngomong nominalnya cukup mahal itu. Cuman katanya itu dia yang tindakan pertama untuk itu infus apa ya dok? Ya. Jadi pada saat tadi ateroma pecah terjadi perlukaan, otomatis ada bekuan darah. Ini sebagai contoh ya, ada bekuan darah di sini yang menyebabkan sumbatan. Ini contoh ya. Ini terjadi sumbatan. Nah, bekuan darah ini harus dihancurkan atau disedot. Ya. Nah, bagi rumah sakit yang tidak mempunyai alat kateterisasi atau mesin kateterisasi untuk melakukan tindakan tersebut, maka bisa dilakukan dengan menghancurkan bekuan darah dengan obat-obat penghancur bekuan darah yang kita sebut dengan trombolitik atau fibrinolitik. Obat tersebut macam-macam jenisnya, ada golongan streptokinase atau alteplase, diinfuskan dalam 1 jam. Dan itu untuk menghancurkan bekuan darah dalam waktu singkat. Dan yang diberikan mungkin adalah obat-obat penghancur bekuan darah yang harus diberikan dalam 30 menit pada pasien-pasien serangan jantung yang kurang dari 12 jam. dan tentunya kalau kita ngomongin tentang serangan jantung, penanggulangannya, nah, banyak orang yang mengatakan pasti mesti pasang ring nih. Nah, buktinya Jody masih bisa beraktivitas tanpa pemasangan ring. Dengan obat tadi, penghancur bekuan Dengan darah. pengobat. Nah, mungkin bagi sebagian orang sebenarnya ring itu apa sih? Bingung nih. Gambarannya seperti apa sih pemasangan ring? Apakah benar-benar dipasang cincin? Saya baru Ataukah tahu hari cincinnya Lord of the Ring? Iya, mungkin bisa ada animasi untuk yang kedua. Oke. Saya maaf ya dok, saya harus lihat dari silakan. sini dok. Ini contoh adalah jantung kita berada di tengah ya, bukan di samping. Ini contoh ada serangan jantung di pembuluh darah, ada sumbatan total di pembuluh darah yang sebelah kiri, sehingga membuat otot jantung menjadi rusak. Dan sumbatan tadi disebabkan yang tadi ada plak atau bisul yang pecah, ya ibarat orang bilang bisul yang pecah. Dan itu harus segera dievakuasi dengan tindakan namanya primary PCI atau intervensi koroner perkutan. Jadi melakukan intervensi di pembuluh darah koroner melalui dari pembuluh darah di tangan atau di paha. Ini alatnya, ini sedotan, disebut sedotan atau thrombustor. Ini contohnya adalah balon, ya balon. Ini contoh. Dari tangan pembuluh darah kita masukin kawat ke dalam aliran darah. Di sini ini bekuan darah yang tadi yang nyumbat. Kawat ini menjadi rel untuk sedotan kita untuk menyedot bekuan darah yang menyumbat pembuluh darah tersebut. Nah ini contoh. Kita sedot, di sini bekuan darahnya seruput, ya. Nah, itu manual saja, cukup pakai spuit, nggak usah yang canggih-canggih, ini sangat efektif.
Kemudian setelah bekuan darah hilang, penyumbatan masih ada, penyempitan kita sebut stenosis. Ini kita lakukan pelebaran dengan pemasangan ring. Ring kita kembangkan dari luar, nanti saya berikan contoh bagaimana mengembangkannya. Ini, lalu Nah, ini tadi, ringnya nih ya? nah ini cincin, yang disebut cincin kayak gini lah kira, ring. Ya. Lalu kita kempeskan balonnya, lalu aliran darah kembali seperti sedia kala. Jadi pasien bisa bekerja kembali. Kenapa Mas Jody Hah? masih bingung sama ringnya tadi? Iya, saya pikir Iya. itu kok kayak kewat nyamuk ya Kayak dok ya? nyamuk. Nah, ini Ya, ada nih gambaran ini aslinya gambarannya. nih. Oh, Ya. Ya ini, mahal juga kawat nyamuk ini dok ya. ya. Saya, Jadi masukinnya dari tangan nih dok? Ya, ini adalah kateter. Yang disebut kateterisasi ini kateter. Kateter itu pipa halus, lembut, ukurannya 1 sampai 2 mm. Masuk ke dalam pembuluh darah di tangan. Oh. Di pembuluh darah tangan itu diameternya kira-kira 4 sampai 5 mm ya, Wow. kira-kira. Sehingga ini sangat kecil sekali dan ujungnya lembut. Dimasukkan dengan bantuan sinar X. Nah, kateter ini menjadi sarana untuk kita untuk menyemprotkan zat kontras sehingga bisa kelihatan gambaran pembuluh darahnya. Nah, setelah kelihatan pembuluh darahnya, bekuan darah tadi, maka itu menjadi sasaran kita. Nanti si balon, ini contohnya ring ya, ini ring. Ini masuk ke dalam kateter, kalau pengen lihat, ini caranya dokter sederhana aja, ini ilmu tukang sebenarnya, ilmu tukang pipa ya, ilmu listrik saja. Ya. Teknik fisika. Ya, dengan ini kita balon, kita kembangkan dari luar. Tapi balon ring ini, Bantuan saya dok? boleh, ini silakan, ini ring. Nah, mungkin Ini Bu seolah-olah Dokter kesini ya. Reza bisa lihat juga Ya, ya. ini seolah-olah Nah, kesini. ini seolah-olah di sini jantung. Ya. Ini penyempitannya dari luar. Sederhana dengan kita melihat sinar X, maka dokter akan melakukan. Nah, kalau bisa difokuskan kemari, kita lihat, maka balon tersebut akan mengembang dengan kekuatan. Lihat, mengembang. Itu ring, itu di dalam ring itu menyelimuti balon yang ada di situ. Setelah mengembang, ring tersebut dengan tekanan yang bisa maksimal 18 atmosfer, ada yang 12, 14, tergantung nanti ada pecahnya balon berapa di kadar atmosfernya. Kemudian balonnya kita kempeskan. Nah, ini balon kita kempeskan. Nah, kalau setelah balon kita kempeskan, kalau kita lihat di sini, nah, balon kita tarik kembali, ring kita tinggal. Ini adalah ring jantung atau kita sebut stent. Nah, kalau kita tadi sudah membahas tentang ringnya ini sendiri, tapi buat orang-orang di rumah mungkin yang was-was, apakah saya benar-benar kena serangan jantung atau tidak? Boleh dijelaskan lebih lanjut nggak nih, Dokter Isman? Jadi sebenarnya tadi saya sampaikan sakit dada, nyerinya lebih dari 20 menit, Lebih dari 20 menit. keringetan sampai basah, Keringetan sampai basah. ya. Terus kemudian rasanya tadi bisa Iya, nyeri, iya. ada penjalaran, bisa Iya. penjalaran. Kalau nyerinya cuma di sini saja, bisa ditunjuk, mungkin nggak. Tapi kalau susah ditunjuk di dalam gitu ya, kemudian ada penjalaran bisa ke lengan kiri, bisa ke punggung. Kalau saya selalu mengajarkan ke mahasiswa saya, di bawah rahang, di atas pusar. Usianya, kalau dulu saya bilang usia di atas 40 tahun. Sekarang di enggak ya? di atas 30 tahun. Justru itu, makin Ya. banyak orang-orang yang Ya. usia muda Ya. ya terjadi hal tersebut. Ya, Ya. apalagi ada salah satu faktor risiko yang 5 tadi, maka kita harus segera waspada dan curiga. Jangan, kita nggak boleh tebak-tebakan jantung, ya. Harus pasti bahwa memang dia serangan jantung. Jangan, nggak boleh, oh ini mungkin itu, atau orang awam mungkin bilangnya angin duduk ya. Tapi yang jelas sekarang perlu dilakukan investigasi segera. Nah, kita masih akan membahas tentang ini lebih lanjut lagi. Ya. Jadi bagi Anda pemirsa di rumah yang masih penasaran dengan bagaimana sih pola hidup yang baik, nah sesaat lagi Dokter Indonesia akan segera kembali.